Tapi namanya peroral sebenarnya sama-sama lewat lubang mulut, tapi tergantung apakah dia enteral atau dia sebetulnya termasuk yang topikal. Tergantung, ya. Kalau yang ditelan, obat itu memang untuk ditelan melalui saluran pencernaan. Saluran pencernaan itu dari mana ke mana? Coba sebutkan. Yang disebut sebagai saluran pencernaan mulai dari mana? Esophagus, lambung, paru-paru udah di atas tadi. Apapun yang masuk dari dia enteral. Memang lewatnya oral. Kalau syaratnya memang pasiennya bisa nelan kan, tidak ada gangguan menelan. Oke, nah yang di mulut lagi selain tadi melalui enteral ada sublingual. Sublingual itu ditaruh di bawah lidah. Obatnya berarti dibiarin begitu aja. Tidak sampai habis itu. Dibiarin lari. Iya, dia juga bercampur dengan air saliva dan sebetulnya dia sasarannya adalah kenapa di situ, karena di situ pembuluh darah besar, ya, dan dekat dengan tempat keluarnya saliva. Bilangnya warna apa ya? Biasanya obat-obat untuk jantung, ya, beberapa juga melalui metode itu. Kalau dilihat dari caranya diletakkan di situ, sebetulnya itu bisa dikategorikan topikal. Ya, yang namanya topikal itu adalah diletakkan di permukaan, superficial, dan dia akan menyerap sendiri pada lokasi-lokasi yang disasar. Oke, seperti itu, ya. Sublingual. Terus yang di mulut lagi apa? Satu lagi. Bukal. Ya, bukalis itu berarti di antara sebenarnya di bagian dalam dari mukosa pipi. Tapi diletakkannya biasanya ya tergantung. Kalau dia berupa pil ataupun apa ya, sediaan yang padat ya diletakkan di situ. Tapi kalau misalnya dia berupa krim, ointment ya dioleskan di bagian yang memang akan ditreatment. Dan itu sebetulnya termasuknya apa? Kalau dia ointment yang dioles di bagian bukal bagian dalam termasuk rute apa itu sebetulnya? Apakah orang? Iya. Kalau bukal itu tadi harus dijelaskan kalau yang sasarannya adalah superficial di permukaan, sebetulnya dia masuknya topikal juga. Sama halnya dengan tetes mata ataupun salep mata, tetes telinga itu kategorinya juga sebenarnya topikal. Sudah, ya seperti itu ya. Jadi saya jelaskan aja karena, nah ini beberapa contoh ini saya sudah tahu kalian. Sebenarnya tablet, bedanya tablet dengan kaplet itu apa sih sebenarnya? Bentuknya. Selain bentuknya, sebenarnya komposisinya apa yang berbeda? Ada satu Itu apa? Ada Kaplet, saya bertanya kaplet sama tablet. Ya kalau kaplet itu biasanya jamu yang berupa ekstrak yang kemudian dipadatkan, herbal itu kaplet jadinya. Karena dia isinya adalah ekstrak yang dilembutkan begitu, tapi dilembutkan dipadatkan. Nah kalau yang tablet pil itu biasanya memang ya isinya berbagai macam kandungan aktif yang untuk sesuai dengan tujuan dari tabletnya. Terus kalau kapsul, tahu ya? Kapsul itu yang ada selongsongnya kan? Selongsong pun itu kadang sebenarnya isinya ya bisa herbal, bisa chemical, ya tergantung dia apa. Tapi dia berupa serbuk yang dimasukkan dalam kapsul, ya dalam wadah begitu. Terus sudah ya, apa lagi? Udah kayaknya. Terus inhale, di sini ada di bawah dua macam. Untuk yang bentuknya aerosol untuk pasien asma, mungkin ada yang penderita asma lah di sini. Ada pakainya yang apa? langsung pakai apa? Apalagi itu enggak ini. Udah enggak. Tapi pernah pakai ini waktu kecil. Berarti kamu dari umur berapa? Mereka udah punya asma. Tapi nggak tahu ininya Bu, apa kan biasanya itu asma tuh penyakit turunan. Nah itu nggak ada yang perintih Setiap menjadi kritis.
langsung kalau beraktivitas. Dingin, debu, rokok, karbon monoksida biasanya gitu. Terus apa ya? Ketawa berlebih. Gampang ini ketawa. Pokoknya harus yang sudah siap saja. Apa ya? Tadi kan teman Anda bilang bahwa asma itu dipercaya sebagai diyakini sebagai penyakit herediter atau keturunan ya. Sebetulnya yang diturunkan apanya sih kalau pada asma? Apanya? Ya genetik apanya? Emang genetik ya? Herediter genetik. Penyakit bisa turun begitu saja. Berarti sensitivity dari sel-selnya betul genetik ya. Tapi sebetulnya juga postur ya, yang diturunkan itu postur biasanya. Mungkin agak beda ya dengan TBC, tapi agak sedikit membungkuk mungkin pada beberapa kasus. Tapi kalau kamu cerita alergennya itu berarti hubungannya dengan sensitivitas sel ya, yang mungkin munculnya di Anda. Bakat-bakat itu mungkin sudah ada, tapi bakat dari nenek leluhur kakek itu ada. Ya, beliau berarti perilaku hidup sehatnya masih oke gitu, atau lingkungan hidupnya aman. Kamu dari tinggalnya di mana aslinya? Tadi ini sama Pak, sebelum sekarang sama orang tua. Iya, di mana itu? Tadinya Banjarnegara, terus sekarang udah di Purbalingga. Kalau pindah-pindah jadi karena apa? Adaptasi lingkungan yang sering. Intinya daya tahan tubuh sama sensitivitas sel ya. Alerginya banyak juga itu ya. Oke, berarti pernah pakai ini waktu kecil? Pernah, cuma tetap cuma 1 minggu doang apa ya? Gak cocok, lebih nyaman pakai nebulizer. Walaupun nebulizer itu diisinya juga Ventolin. Nah, yang diteteskan ke nebu itu Ventolin juga sama Berotex biasanya. Jadi kalau ini Ventolin aja ya. Nah, kalau yang ini isinya aerosol atau gas. Ketika ini dipump akan keluar 1 dosis. Terus kemudian ini ya bukaannya ini. Nah, ini mulutnya nanti masuk ke sini ya. Mulutnya masuk ke sini rapat, nggak boleh ada yang berlubang. Jadi benar-benar rapat. Terus nanti harus menghirup. Jadi ketika ini pump 1, pencet, itu mulut posisi sudah di dalam. Ini sudah di dalam mulut dan rapat tertutup dan ditunggu 10 detik. Dalam posisi rapat itu, jadi supaya apa? Aerosolnya mengisi ya, mengisi ruang sampai harapannya lebih jauh lagi. Terus kemudian setelah 10 detik itu ini bisa ditarik dengan kemudian dihembuskan tadi yang sudah masuk. Jadi tinggal sisa-sisanya di ruang. Itu ya, 10 detik. Kalau dosisnya 1, ya tergantung dapat dosisnya 1 atau 2 semprot. Ya, dapat dosisnya berapa? Ini yang bentuk apa? Udah, lama banget loh, nah tetap 10 detik, cuman pumpnya 2 kali. Oke, bukan 10 detik tunggu pump lagi 10 detik, nggak gitu. 2, tunggu 10 detik baru dilepaskan dan dihembus. Nah kalau bentuk yang nggak tahu deh ini baru atau benar, karena kayaknya yang terakhir versinya ini ya, versinya kayak mata ikan, kayak ikan ya. Ya, di sini ada indikatornya angka berapa nih? 50 berapa? Ada isi fullnya 60 kali dosis. Ya, tapi ini kemarin kan udah praktikum dengan beberapa kelas sebelumnya. Ini sudah terpakai tinggal 52 ya. Jadi setiap kali diputar nanti dibuka, ini bukanya begini aja. Terus kemudian ini digeser begitu, terus dihisap ya. Kalau yang ini agak lebih effort ya. Kalau tadi kan didorong bisa masuk sendiri, kita cuma cukup tutup mulut ya agak. Kalau ini harus
gitu ya. Bisa pakai mulut juga ya. Habis itu kalau sudah selesai ya minum lagi. Kalau memang sudah 1 dosis, kalau 2 dosis sirup lagi 2 kali. Aerosol juga, bukan serbuk. Begitu ya. Ini pengenalan. Nanti kalau di rumah sakit sudah beda kemasan lagi, ya kamu harus pelajari itu gimana cara pakainya untuk pasien. Kalau bingung tanyakan ke farmasis ya. Oke, sudah. Ini untuk pengenalan berbagai jenis obat-obatan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Sudah. Apa Mbak yang topikal? Oh, sebenarnya yang topikal ya, tadi nggak ada salep. Kalau topikal, ya sebenarnya kamu ya kalau ada luka ya udah dibersihin aja area situ, kemudian dioleskan gitu. Kalau lukanya untuk kamu sendiri, tapi kalau ke pasien kamu nggak boleh tangan terbuka, harus pakai handscoon. Pastikan area lukanya bersih. Bersih itu ya kalau misalnya dia ada nanah atau misalnya darahnya masih basah begitu ya harus dikompres dulu, bisa dengan air hangat gitu atau pakai kasan steril. Kalau kasan steril itu dia dengan alkohol pasti perih banget ya, dibersihkan dulu lah, kayak dipakein kompres juga boleh. Terus nanti ketika akan diberikan salep itu boleh, kalau misalnya kamu mau desinfeksi sekali dengan menggunakan kapas alkohol itu boleh, tapi ya memang perih ya, tapi kan itu untuk menjamin lebih bagus. Tapi kalaupun enggak apa-apa, pakai kompres air hangat aja, kemudian dikeringkan, kemudian baru dioleskan. Kita perawat yang masih nggak boleh tangan terbuka. Kalau misalnya mau simple ya boleh minta kerjasama dari keluarga atau pasien sendiri, bisa apa enggak. Kan kita ngajarin ke pasien itu sekaligus memandikan. Jadi apapun yang kita kerjakan itu ya tujuannya sebetulnya seperti itu ya, tidak. Tapi kalau misalnya pasiennya kondisinya seperti apa, nanti memang lebih baik kita bantu sampai hal-hal seperti itu. Misalnya masih di tangan, di lengan. Paling sering kalau pasien rawat tirah baring itu kan karena dia posisi supine terlalu lama dan kadang dia jadi mungkin karena takut geser kanan kiri atau miring kanan kiri sehingga bagian punggungnya ini nggak kena udara, tidak ada pergantian dan tidak ada sirkulasinya, tidak di. Jadi sebenarnya dengan dia miring kanan kiri rutin 2 jam sekali, kemudian massage, dikasih lotion, itu tuh membantu sirkulasi darah di situ, mengurangi kelembaban, menjaga integritas kulit. Karena kalau gerakan lembab dia lama-lama akan kemerahan, tipis, akhirnya gampang merocok, luka. Kalau sudah luka, pemulihannya itu betul-betul lebih sulit lagi. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ada pasien-pasien baring yang sampai terjadi luka growong, sampai kadang berlubang begitu sampai hampir ke tulang, itu sebenarnya tanggung jawab perawat yang menangani ya. Karena bukan berarti harusnya perawat mengingatkan kepada keluarga ataupun pasiennya untuk sesekali diberikan kanan kiri. Bahkan ketika pasiennya itu dalam keadaan tidak sadar, misalnya di ICU, yang meninggal kanan kiri itu ya trauma. Tapi seringnya saya nggak tahu ya sekarang seperti apa ya, karena saya tidak di rumah sakit. Nanti lah kalian yang kalau profesi di rumah sakit coba lihat ada nggak kebutuhan itu di pasien. Karena nggak bisa cerita kalau bisa dari rumah sakit ya. Kadang kalau lagi bimbingan ke rumah sakit ya karena tidak, sekarang dosen itu nggak boleh melakukan bedside teaching di pasien langsung. Kayaknya 5 tahun belakangan atau lebih itu sudah tidak boleh karena kan terkait dengan etika bagi pasien dan keamanan, jaminan keamanan pasien, sehingga kita tidak bisa. Saya sudah tidak pernah berinteraksi lagi dengan pasien lain ya, kecuali saya sendiri yang jadi pasien. Saya jadi waktu itu pernah jadi pasien dan ya karena saya perawat saya miring kanan kiri sendiri ya, artinya saya bangun karena kita tahu gitu. Terus itu aja sih kayaknya ya, nggak ada yang tanya ya. Terus sekarang kita ke suppository vagina. Mbak Reva aja ya, pengen Bu Desi ya sama aja kan ya, mengamati aja deh. Bisa? Coba
kan tiga kelas kemarin sudah dengan saya. Kamu nggak apa-apa kan? Nanti sedih. Soalnya saya merasa saya ini ya, kadang kayak tidak mengajarkan urutannya gitu. Saya hanya mengajarkan prinsip-prinsipnya aja. Kayak kemarin yang penting kita sudah cuci tangan, kita pakai sabun gitu, kan nggak seru ya. Kamu kepengen yang runtut nggak? Kalau orang runtut dengan, nggak usah. Gak usah pengen mana Bu Desi aja. Ya udah gitu dulu deh. Nanti lengkapnya dengan Mbak. Ya benar ya kamu ya. Intinya prinsip-prinsipnya kalau di video itu kan prinsipnya steril ya. Tapi yang akan kalau vagina mungkin ya vagina ataupun rektum ya sebaiknya kita pakai prinsip steril, artinya semua dimulai dengan cuci tangan. Tapi sebetulnya ini kan yang akan kita, ini kan area pengeluaran limbah ya. Ya walaupun kalau vagina sih bukan ya, tapi kita mau basuh labia mayora, minora, orifice uretra itu kan pengeluaran urin dan kemudian rektal itu untuk feses gitu. Cuman ya kita harus menjamin tidak memasukkan kuman baru kan, sehingga prinsipnya sebetulnya steril supaya tidak memberikan infeksi nosokomia. Jadi selalu diawali dengan cuci tangan. Cuci tangan, ingat-ingat aja dulu deh. Cuci tangan gimana caranya? Ada berapa tahap? 6. Ya coba 6 apa? Kan basuh dulu tangan. Sabunnya kapan? Sabun dulu. Berapa ini udah? 3 ya. Terus habis itu cuci berapa ini? 4. Terus jari 5. Kuku ya? Kuku. Kok nggak ada yang berbelangan? Kalau ada yang perubahan. Kapan ada perubahan? Opsional itu karena apa ya? Itu belakang. Berarti yang sampai ini kan? Oh opsional kenapa? Karena kadang ada yang iya, ada yang enggak. Oh kayak gitu. Tapi kalau di ruang OK pasti opsional. Iya, sampai sini. Oh ya. Oke, itu ya dijelaskan. Setelah itu pakai sarung tangan. Saya pagi nadi. Kok mirip-mirip amat Bu Desi? Saya udah korban berapa? Oke, prinsipnya pakai sarung tangan prinsipnya steril ya. Artinya kalau kita nggak mau bilang prinsip steril nanti nyentuh badan kita. Terus saya nggak bilang persiapan alat, nggak bilang kontrak dulu ya. Nanti urutannya kan kontrak dulu ya. Nah terus ini anggap alat sudah disiapkan, kemudian perlak dulu kan? Ya. Perlak. Nah kalau memasang perlak itu usahakan ada bagian yang jadi diminta untuk angkat dulu sedikit panggulnya dan kemudian dimasukkan. Kemudian dekatkan kong, terus dekatkan komnya belum diambil. Misalnya kalau untuk vagina minimal berapa? 5. Terus apa? Instrumennya sebenarnya isinya obatnya, tapi ini nggak ada obat vaginal. Terus kemudian ini apa ini? Sudah ya. Nah di bak instrumen sebenarnya berisi sudah memasukkan satu apa ini sarung tangan juga. Artinya ketika kita membersihkan, kalau kita rasa ini tidak bersih untuk memegang obat yang akan dimasukkan, kita ganti pakai sarung tangan itu. Dan ini isinya sarung tangan sama obat yang akan dimasukkan. Oke, tangan kiri itu memegang untuk membuka ya. Nah,
dari labia mayora dulu yang sisi terjauh dulu kan, terjauh dari orificium urethrae menuju arah perineum dan ke rectum. Ya, kalau misalnya satu kali usap kamu tekan perlahan itu sambil membuang kotoran itu cukup sekali langsung buang. Tapi kalau misalnya kamu rasa perlu diulang, sebenarnya tidak dianjurkan, tapi bagian baliknya kalau memang masih misalnya belum terkena ya, kamu buat bisa. Tapi itu tidak terlalu disarankan. Kalau jadi supaya ininya 5 aja maksudnya. Ya paham. Terus dari labia mayora jauh, labia mayora yang dekat dengan kita. Kemudian labia minora, ini nggak punya labia minora, ini kebetulan. Ya. Kayak sini 2. Terus labia minora yang dekat. Terus kemudian yang terakhir adalah tengah sampai yang dan habis. Sudah, habis itu baru kita berikan obatnya kalau kita aman ini ya. Tadi nggak kena produk apa memang dirasa aman. Kita bisa masukkan obatnya. Kemudian minta pasien untuk tarik nafas dalam untuk relaksasi. Karena kalau dia yang dimasukin lubang yang mana sih? Lubang keberapa dari atas? Lubang kedua, karena yang paling atas itu adalah uretra atau orificium urethrae, lubang untuk keluar urin. Jadi lubang yang kedua, liang vagina. Obat-obatan yang untuk masukkan melalui liang vagina sebetulnya dia itu punya target kerja untuk apa? Mekanisme kerja atau untuk terapi apa biasanya? Keputihan itu berarti dia karena ada bakteri atau jamur Candida gitu ya. Jadi kalau pil KB bisa nggak lewat situ? Dari saraf emang nggak ada. Pil KB itu minum ya. Kalau kemarin 2 kelas yang kemarin 3 kelas itu bilang pil KB gitu. Saya tanya itu pil KB yang mana gitu ya. Kalau tujuannya untuk KB hormonal nggak lewat sini tapi lewat mulut. Mungkin yang dimaksud adalah IUD yang dimaksud. Jadi kan harus tuker-tuker ya. Walaupun itu maksudnya sama, tujuannya berbeda. Oke. Jadi tadi obat masuk, diminta tarik nafas dalam untuk relaksasi, diminta untuk jangan mengejan supaya nggak keluar lagi kan. Jadi relax, ya masuk sampai 10 cm atau mentok ke pelvis. Pelvis itu kayak belokan ya, kayak tonjolan yang berbagian dalam liang vagina. Nggak mungkin sampai leher rahim itu nggak mungkin, jauh ke dalam. Artinya memang dia supaya nanti obat itu terserap di situ untuk menghentikan atau mematikan bakteri ataupun jamur di liang vagina. Sudah seperti itu, kalau sudah dia aman, kooperatif, tenang, kita sampaikan bahwa mungkin sedikit tidak nyaman, tapi dia harus menahan, nggak boleh neken, gitu ya, jangan sampai keluar. Kita tunggu misalnya 5 menit aman, boleh dipakaikan celana, kemudian ya sudah tinggal itu tadi. Tadi sudah kontrol ya di awal, ibunya tahu bahwa ini untuk apa obatnya. Sudah, itu yang vagina. Oke, sudah. Ini mau di habis itu kita bereskan alat ya, kita letakkan di sini sarung tangannya dan kemudian digulung. Nah, cara menggulungnya gimana? Kalau di video dari mengarah ke kita atau mengarah keluar? mengarah Ke sini apa ke sana? ke sini ke sana Ke saya apa ke ibu Nah itu keliru. ke sana Jadi jauh dari kita. Karena kan misalnya di sini ada cairan yang keluar, gitu ya, dianggap ini kotor perlaknya, supaya nggak kemudian ketibas ke kita. Tapi ya langsung digulung gitu ya. Bukan di gini. Ya. Terus sudah di situ ditaruh di cairan klorin, Mbak. Dari tadi mau ngomong klorin nggak keluar ya. Ini udah keluar. Yang dimasukin ke klorin itu tadi kalau misalnya tadi ngebersihinnya nggak pakai tangan langsung tapi pakai pinset itu juga boleh. Jadi tangan kita waktu masukin obatnya kan terjamin masih bersih, itu boleh. Cuma kalau pakai pinset hati-hati ya, meleset. Nanti pinsetnya ngelupain. Oke. Misalnya ini lanjut ke rektal ya. Rektal sama aja ya, Mbak.
rektal, tapi obatnya belum saya siapkan, belum dibuka. Rektal sama, jadi ini dibuka untuk yang rektal. Hanya posisinya adalah tadi SIMS. Posisi SIMS kamu harusnya udah tahu ya. Sudah, nggak perlu saya praktekkan. Pokoknya kaki yang mau untuk jadi kalau mau ke kiri berarti yang ditekuk kaki kanan. Kalau dia mau ke kita, yang ditekuk kaki kiri. Terus tangannya juga harus nyaman, jangan ketinggalan. Paham nggak? Jadi tangannya masih di sini terus sudah didorong ke sana, ya tangannya harus juga ikut ke depan. Ya. Kalau saya lebih menyarankan menjauh dari perawat. Ada beberapa referensi yang dibawa ke sertifikat karena sebenarnya lebih aman kalau misalnya dia lansia ya. Kalau kesana sudah ada real kan nggak nyaman, takut kejudut. Misalnya boleh ke sini, tapi memang kita jadinya observe posisi area kulit di sekitar bokong dan rektumnya jadi nggak terlalu terlihat karena kan jadinya susah ya gitu. Tapi pasiennya nyaman karena kan kayak meluk kita. Bisa ya. Jadi perawat itu sebetulnya ilmunya itu ya ilmu ya skill ya modifikasi gitu ya, harus art and seni ya, tergantung kenyamanannya pasien kamu dan kamu siapnya gimana gitu ya. Oke. Terus prinsipnya ketika dia sudah dimiringkan itu kita pasang ya, kemudian sebenarnya saya pengen pakai itu tapi dia nggak punya anus. Tahu kenapa pakai ini? Karena dia nggak punya lubang, jadi bingung ya. Kalau ini dia punya, ini kebetulan kantor ibu melahirkan, isinya bayi ini ya. Tapi kalau diposisikan SIMS nggak bisa. Oke, jadi gimana enaknya? Enaknya pura-pura pakai itu dimiringin, tapi nggak masuk obatnya. Yang sudah siap aja ya, siap dimasukin ya. Ya tapi posisinya nggak bisa miring, mas, saya nggak bisa sambil nyangga. Oke, jadi ini disiapin dulu obatnya, tadi belum kita potong ya. Oh sudah, terima kasih. Ya sama aja, kita dekatkan bengkok. Kemudian ini bukan sarung tangan yang tadi ya, ini sarung tangan baru. Oh dibohongin kali. Harus keluar masuk. Oke, ini 3 cukup kayaknya kalau untuk rektum. Tapi kalau misalnya kotor banget gimana Bu? Ya, ya berarti dicebokin dulu aja ya, dibersihin dulu misalnya. Itu lebih bagus. Seperti Ruknah, kamu udah tahu Ruknah kan? Ruknah kalau Ruknah ini miringnya kemana? Kiri atau kanan? Kanan. Itu kanan, bukan kiri. Lupa ya. Ini ke kanan. Kenapa itu? Pikir itu ya. Dihubungkan dengan struktur ya. Kalau saya tanya rasional tuh struktur anatominya sigmoid itu gimana sih? Ini kan di perut nih, ascendent, transversum, descendent. Sigmoid kan ke sana ya, gini kan? Bayang nggak? Bayang. Ini. Terus kalau dia miring kanan, harapannya supaya masuk kolam ascendent jauh banget ke sana. Benar saya, nah itu. Karena saya lebih menyarankan sebenarnya pasien itu menghadap ke kiri kayak gitu. Tapi memang dia nanti harus diperbaiki nih ilmu pemahamannya dengan rasionalnya ya. Tapi tadi sudah saya jelaskan ya, boleh ke kanan atau ke kiri tergantung situasi. Terus kalau ujian saya pilih kanan apa kiri Bu? Nah itu nanti disepakatin dengan Mbak Asprak biar kalian stereotip sama gitu ya. Pas ujian biar saya nilainya nggak si A harusnya ke sini, kan kamu yang rugi kalau kita beda standar. Sudah? Ada yang ketinggalan nggak? Oh gel, dari tadi gel kagak ke bawah ya? Stop. Jadi ini diposisikan SIMS atau hampir miring tapi agak lebih
terungkup gitu kan. Terus kemudian kita juga sambil namanya perawat ya, kita sambil mengamati ada integritas yang bermasalah apa enggak ya. Walaupun kita mau bisa, nah kalau yang lewat rektal itu untuk obat apa aja? Untuk tujuan pengobatan apa? Melancarkan BAB itu gimana? Oke, untuk mengatasi sembelit caranya dengan kolak. Ya, bagaimana kerja obatul kolak itu terhadap feses yang udah padat? Mengencerkan, menambah volume cairan dan ada sedikit lemaknya sehingga dia lebih lunak. Gitu ya. Terus ada lagi obat apa lagi yang dimasukkan melalui rektal? Polit doang Bu Desi dengarnya apa? Wasir. Pernah dengar obat wasir? Orang itunya lagi pasir. Kalau obat sorry berarti yang kelamaan. Kalau obat wasir itu biasanya oles aja di bagian itunya luarnya, nggak dimasukin. Pernah dengar Bu Desi bilang obat anti kejang? Nah, itu tolong diingat ya. Itu Bu Desi pasti nggak lupa kalau ngajarin di kelas. Kalau melalui rektal itu adalah salah satunya obat anti kejang. Karena ketika kejang kan tonik-tonik ini lagi rapet nih, gigit kan, nggak boleh lewat oral. Kalau dipaksakan lewat oral ya resikonya aspirasi, masuknya bukan ke esofagus dan lambung tapi ke trachea, ke saluran pernafasan, malah dia nanti gagal napas. Jadi nggak boleh sama sekali memasukkan apapun melalui mulut pada pasien kejang. Ya paling ya kalau misalnya itu ya injeksi kalau memang memungkinkan. Tapi injeksi pun IM juga sedang tonik, kaku, nggak bisa. IV susah lagi gitu-gitu mau di IV-nya lewat rektal. Itu salah satunya ya. Tapi yang dicontohkan di sini adalah obat bisakodil ya. Dia punya peran sebagaimana bisakodil itu untuk apa? Saya belum ya. Ya, karena dia bentuknya seperti peluru dan sebenarnya komposisinya seperti sabun ya. Ini sebenarnya sabun agak semi solid tapi lebih padat. Berarti apa? Ini masuknya padat apa semi solid? Tapi nggak padat banget. Semi solid. Kalau menurut saya ini masuknya semi solid sih, ya. Nanti dilihat di sediaan obat di materi. Dari Bu Eka ada nggak sih? Sediaan nggak dikasih ya? Belum. Oke. Nah, ini kalau sudah masuk kena ke bagian feses, ke bagian kolon sigmoid atau ke rektum, dia kemudian akan menambah volume cairan dan melunakkan feses, gitu ya. Dan juga ada kandungan yang merangsang peningkatan motilitas usus. Jadi dengan peningkatan motilitas usus, jadi ada rangsangan untuk buang air besar. Oke. Ini tadi belum bersihin ya. Oke, cara bersihinnya sebetulnya mirip dengan tadi vagina. Kalau vagina kan atas fokusnya. Nah, kalau ini kan memang sini. Tapi arahnya tetap dari perineum ke ini. Kalau misalnya ternyata dia memang hanya area sini ya kita dari atas ke bawah. Apakah dari labia mayora minora? Sebenarnya nggak, perineumnya aja ya. Itu lebih utama. Terus di sirkular. Ya. Sirkular tahu kan? Memutar atau misalnya ya itu diutamakan gitu. Kalau misalnya memang ada something yang memang harus dibersihkan dulu di situ ya di situ dulu fokus, baru kemudian yang dari arah vagina tadi sudah. Ini ceritanya sudah bersih, kemudian kita boleh mengoleskan gel boleh pakai bantuan ini ya. Kalau memang ini belum masih oke, kita harus ini, atau misalnya mau langsung kan agak ya bisa juga sih. Gini ya, dioles. Kenapa sih harus dioles gel? supaya memudahkan masuk. Lebih nyaman pasiennya ya, karena ini lebih cepat mudah masuk. Terus pasien boleh tarik nafas dalam karena ini agak sedikit tidak nyaman gitu, sampaikan untuk bersiap. Dan nanti ditahan, nggak boleh dieden ya, nanti keluar lagi. Kita dorong sampai berapa senti ya? 10 maksimal. Tahan dulu 5 menit, 10 menit kalau bisa, tapi kelamaan sih kita mempertahankan 10 menit ya. 5 kalau sudah kooperatif pasiennya udah paham sebenarnya nggak sampai 5 menit. Asalkan dia nggak ngeden ya. Bedanya ngedan sama ngejan apa? Tahu nggak? Pakai otot.
nanti ya kita jelaskan. Ini udah nih masuk 10 cm ke dalam. Terus pasiennya kooperatif. Kan waktu memasukkan kan sebetulnya dia juga harus relax ya supaya sphincter anus externusnya nggak ngerapetin loh. Nek rapet ya udah bisa kan. Itu sudah. Kalau sudah kooperatif kita kembalikan ke posisi yang nyaman. Misalnya nanti tunggu 15 menit atau 30 menit. Kalau sudah ada keinginan BAB, panggil perawat atau bisa minta bantuan keluarga untuk kalau misalnya dia bisa sekalian latihan mobilisasi dibawa ke kamar mandi untuk BAB. Biasanya untuk pasien-pasien yang udah berapa lama sih nggak BAB dikasih beginian? 3 hari. Wow, 10 hari. 3 hari, 4 hari. Ya 3-7 hari lah ya. Tergantung dia itu dikaji di bagian eliminasinya, apakah dia polanya biasanya berapa hari sekali. Kan ada orang yang memang tidak setiap hari, 2 hari, 3 hari sekali. Kalau misalnya sudah melewati itu 2 periode atau kelewat periodenya itu disarankan. Sudah ya? Ya semua oke. Lalu dibersihkan, sarung tangannya dilepas atau misalnya kamu mau pakaiin celananya masih pakai sarung tangan ya silahkan. Kenyamanan dan keamanan kamu juga harus dipertimbangkan. Begitu deh ya prinsip-prinsipnya. Kayak habis nonton tepuk tangan. Oke, tadi Bu Desi ada pertanyaan bedanya mengejan dengan mengedan. Ayo, nah. Tadi mengedan pakai otot. Kamu mendengar istilah mengejan waktu di keperawatan enggak? Sebelum mau di keperawatan kamu sudah pernah dengar mengejan? Sudah. Wah hebat ya. Kalau Mengejan maksudnya melahirkan mengejan. Nah, mengejan itu istilah untuk ibu-ibu yang kontraksi uterus. Jangan mengejan dulu. Mengejan itu yang diedenkan lubang vagina. Kalau mengedan itu sebetulnya rektum. Sebenarnya bedanya itu, tapi seringnya ketukar-tukar. Clear? Segala peralatan yang dipakai kalau misalnya akan didesinfeksi sementara bisa dicelupkan cairan klorin. Terus